merusak sepetak gambut, menghancurkan ribuan kehidupan. Saya Suwarno, Ketua Kelompok Tani Perintis Jaya dari Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Grage, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di tahun 2015, desa kita dapat musibah yaitu kebakaran yang sangat hebat ya. Kebakarannya sehingga sangat merugikan masyarakat Pandan Sejahtera. Keluasan kebakaran di lahan Pandan Sejahtera lebih dari 1.000 hektar. Jadi upaya kita sebagai masyarakat di saat itu hanya bisa berkumpul dan komitmen untuk bagaimana caranya api ini bisa mati. Sebelum kita ada BRGM turun ke masyarakat, itu kita sebenarnya sudah berupaya. Karena lihat kekeringan gambut itu sangat mengerikan seperti spon, tiada air, spon kering. Jadi kita cukup prihatin, makanya saya ajak kawan-kawan untuk membuat sekat. Dalam itu waktu itu bukan sekat, bahasa orang kampung itu namanya bendungan. Tapi bendungan yang setidaknya bisa kita ukur apabila musim hujan datang dia bisa ngalir, tapi kalau musim kering dia bisa menyimpan air. Kalau bendungan itu selain untuk menyimpan air, dia juga untuk kita gunakan untuk pemadaman. Apabila ada kebakaran kita gunakan untuk pemadaman. Itu yang jelas lebih mudah kita. Di sini adalah tempat kunci pertama kali desa kita mendapatkan musibah yaitu kebakaran gambut, dan itu bisa dilihat di bentangan sisa kebakaran ini masih ada. Kita pun juga mematikan api itu juga bukan menggunakan alat yang super hebat, tapi yang kita punya waktu itu pompa air ya. Berikut sama selang, tapi selang plastik. Jadi kadang waktu kita tarik selangnya tuh yang sini masih karena ada api sehingga terbakar. Di tahun 2017 masuklah lembaga utusan dari pemerintah yaitu BRGM. Waktu itu BRG memberikan bantuan kepada masyarakat yaitu berupa sekat kanal. Ini bentuk sekat kanal yang dibangun pada tahun 2017. Jadi karena usianya udah kurang lebih 6 tahun, makanya banyak yang udah lapuk. Mungkin perlu perbaikan, kalau bisa ya kita usul dengan pemerintah dibuat permanen aja. Ini berikutnya sekat permanen yang kita buat di tahun 2022. Awalnya di sini bukan sekat permanen, akan tetapi di sini sekat semi permanen, sehingga umur kisaran 5 tahun sudah mudah lapuk dan jika mengalami jebol. Jadi karena ketahanan tersebut nggak kurang kuat, makanya kita mengajukan yaitu salah satu sekat permanen. Kelebihan sekat permanen adalah mungkin kekuatannya lebih 10 tahun ke atas. Kalau yang semi permanen rata-rata 5 tahun ke bawah udah banyak yang kerusakan. Sekat kanal permanen ini salah satu contoh tata kelola air di KHG model Sungai Mendahara, Sungai Batanghari. Ini contoh paret yang tidak ada sekat. Jadi tidak ada hujan kurang lebih 10 hari, sampai 7 hari sampai 10 hari itu air sudah habis. Dan ini nampak kalau tidak ada sekat, ini nampak berapa kedalaman air dengan permukaan ini jaraknya sudah ada 1 meter lebih. Permukaan air dengan permukaan tanah. Ini. Nah ini nampak di sini. Ini yang sekitar 40 cm ke bawah dari permukaan tanah ini masih udah kering nih. Nih. Sama dengan yang atas. Nah, kalau yang bawah ini sekitaran 60 cm nih. Nah, ini masih lembab nih. Jadi makanya kenapa lahan gambut itu perlu dijaga kelembapan, karena efeknya nanti resikonya juga tadi kebakaran. Ini buntung rokok numpang di sini bisa ngebakar lingkungan sini. Kalau udah mulai
kering, gambut kering, yang jelas nampak tanaman yang di sekitaran pinggiran gambut ini ya udah mulai mengering. Saya petani kebun sawit. Awalnya kami menentang adanya sekat kanal. Karena adanya sekat kanal, saya beranggapan akan membanjiri lahan sawit saya. Setelah sosialisasi, ternyata sekat kanal menguntungkan untuk kebun saya. Dulu awalnya tuh kita membuat sekat kanal tuh ada yang pro dan kontra, namanya masyarakat. Itu wajar. Masalahnya dia kan belum paham fungsi daripada sekat tadi atau bendungan tadi. Tapi kita tidak putus asa meskipun itu tantangan, itu kan suatu tantangan buat saya karena saya memang ingin itu diadakan. Tapi saya satu demi persatu menjelaskan ke masyarakat yang belum paham. Cara kami menjelaskan ke masyarakat yaitu tentang sekat kanal. Jadi kebanyakan masyarakat yang komplain atau yang itu kan nggak paham. Dia karena dia takut air nanti akan membanjiri lahan mereka. Padahal kan sekat kanal ini dirancang tidak untuk membanjiri lahan masyarakat, tapi untuk menjaga kelembapan lahan masyarakat. Di saat musim kemarau itu bisa menyimpan air, dan di saat musim hujan air tetap bisa mengalir dan tidak menggenangi lahan masyarakat. Tapi satu demi satu lama-lama masyarakat itu paham juga. Saya di sini sebagai fasilitator Desa Mandiri Peduli Gambut. Dengan adanya Pak Suwarno sebagai penggerak masyarakat, meringankan kerja kami selaku Pasdes di Desa Dampingan, karena beliau memiliki peran yang sangat penting dalam penyadartahuan kepada masyarakat terkait dengan larangan membakar yang pertama. Kemudian juga Pak Warno ini dia memiliki insting yang tinggi dan peduli terhadap lingkungan hidup. Selain saya sebagai Ketua Pokmas Kelompok Tani Perintis Jaya, saya juga ditunjuk oleh masyarakat sebagai Ketua Masyarakat Peduli Api. Untuk kriteria kita mengadakan OBGRK itu yang jelas, pertama kita baca cuaca yang ada di desa kita. Apabila terjadi 7 hari berturut-turut tidak ada hujan, maka kita melalui Kepala Desa mengajukan surat kepada BRGM untuk mengadakan yaitu pembahasan OBGRK tadi. Dengan catatan kita juga punya catatan dari BMKG. Kita ada kerjasama dengan BMKG untuk membaca cuaca tersebut. Selain itu, kita juga melihat dari alat pengukur tinggi permukaan air yang ada di desa kita, PTMA itu yang dibuat dari BRGM juga, salah satu untuk penopang kita untuk menentukan pengusulan OBGRK tersebut. Alat pengukur tinggi muka air mempunyai 3 sensor. Yang pertama yaitu untuk mengukur curah hujan, yang kedua untuk mengecek ketinggian muka air, yang ketiga itu untuk pengecekan kelembapan lahan gambut. Sehingga sangat berguna buat desa kami dalam melakukan mitigasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di desa kami. Kami di sini di Desa Pandasatra juga melakukan penanaman pohon jelutung dengan masyarakat lain. Itu tujuannya untuk penghijauan lahan gambut. Selain penghijauan, fungsi daripada pohon jelutung tersebut juga kita fungsikan untuk menjaga kelembapan gambut. Jelutung itu bisa kita katakan untuk penghijauan karena salah satu jelutung itu juga bisa menahan daripada sinar matahari itu menembus ke permukaan lahan gambut tersebut. Jadi disitulah nanti akan terjaga kelembapan gambut tersebut. Jelutung juga satu sisi bukan sebatas tanaman untuk penghijauan aja, tapi satu sisi juga untuk menambah peningkatan ekonomi masyarakat. Karena apa? Getahnya itu bisa kita jual. Di sini juga dari kelompok kami dapat satu pemberian atau bantuan dari revitalisasi ekonomi. Waktu ditawarkan di kelompok Perintis Jaya sekiranya mau minta apa untuk revitalisasi ekonomi tersebut. Dan kami seperti biasa karena kita kelompok tidak bisa memutuskan sendiri, kita rapatkan ke anggota, dan itu anggota berkesepakatan yaitu
minta berternak sapi. Dan kenapa berternak sapi? Karena satu sisi pendapat kawan-kawan atau anggota kami, karena dia yang paham juga tahu tentang kebutuhan lingkungan untuk kesuburan atau kelestarian gambut tersebut, ternyata kotoran ternak itu mempercepat untuk menjaga ekosistem gambut ataupun tingkat penyuburan kembali gambut-gambut yang terbakar atau yang rusak tadi. Di tahun 2019 kita dapat bantuan 10 ekor ternak sapi dan itu pun berkembang dengan baik sehingga dari pemerintah juga dibantu lagi ditambahin 10 ekor. Jadi sapi hingga saat ini itu sudah menjadi populasinya 76 ekor. Pengembangan usaha kami di peternakan itu yaitu salah satunya kita mengolah fermentasi pakan. Apabila kita punya kesibukan, kita sudah punya cadangan pakan, jadi kita nggak terlalu repot. Dan selain itu kotoran ternak sapi tadi kita olah jadi pupuk organik yang tujuannya ya untuk memupuk kebun anggota masing-masing, dalam arti kebun-kebun masyarakat. Dan di situ terbukti kok dengan kotoran ternak pemulihan kesuburan tanah yang tadinya rusak kebakar tadi cepat pulih kembali. Kalau masalah perawatan pemeliharaan sapi kita juga adakan yaitu per 3 bulan sapi-sapi itu kita kumpulkan dan sekaligus kita undang Menteri Hewan untuk mengadakan pengecekan kesehatan ternak tersebut. Pembahasan penanaman dan pengembangan ekonomi masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar gambut tetap lestari. Di bumi tidak ada surga, tetapi ada potongan-potongannya. Gambut terjaga, masyarakat sejahtera.